Gini ya, ini tuh bukan clickbait receh, ini fakta lapangan. Kita bakal bongkar abis gimana barang sisa paling menjijikkan di dapur lu, itu ternyata harta karun yang lagi jadi incaran bandar gede. Coba deh, jawab jujur dalam hati lu aja. Tiap abis goreng ikan, tempe, atau bikin ayam geprek, itu sisa minyak lu kemanain? Dibuang ke wastafel? Disiram gitu aja ke selokan depan rumah? Kalau iya, sorry aja nih gue belak-belakan. Kelakuan lu tuh agak bego cuy. Beneran deh, lu tuh secara harfiah lagi nyiram duit ke got. Makanya pertanyaan gue simpel aja. Lu masih hobi buang duit ke selokan? Padahal ya, di luar sana ada perusahaan raksasa yang rela ngebayar minyak kotor sisa gorengan lu itu. Gimana? Udah mulai kerasa rugi bandarnya? Rasa ketinggalan kereta kan lu? Buruan, pencet dulu tombol like, komen, sama subscribe di bawah. Jangan pelit-pelit sama jempol lu, karena di sesi kali ini, gue jamin lu bakal nyesal sampai ke ubun-ubun. Udah subscribe belum? Mantap! Kita masuk ke bagian pertama nih, hitung cuan 20 juta. Biar lu nggak mikir gue cuma ngarang bebas atau nyebar hoax di channel Ngesesin ini, lu lihat sendiri deh sumbernya. Ini data valid cuy, diambil dari artikel CNBC Indonesia tanggal 24 Februari 2026. Judul artikelnya aja udah nampar banget kan? Minyak jelantah jangan dibuang bunda, bisa dijual. Ini fakta korporat bos, bukan gosip ibu-ibu komplek loh. Makanya, buka mata, pasang kuping, ini beneran kejadian. 5.000 perak. PT Pertamina Patraniaga itu secara hitung-hitungan rela ngebeli minyak jelantah lu di harga rata-rata Rp5.000 per liternya. Coba lu bayangin deh, lu nemu duit gopek aja di jalanan kadang masih lu pungut kan. Lah ini 5.000 perak lu siram gitu aja ke pembuangan tiap habis masak. Sama aja kayak lu ngambil duit kertas 5.000-an terus lu cemplungin ke tempat sampah dengan sadar. Sakit nggak tuh denger realitanya? Nah, ini yang lebih gila. Kalau dikalkulasiin secara kolektif nih, pihak Pertamina nyebutin pengumpulan ini tuh bisa ngasilin omset sampai 20 juta rupiah per tahun. 20 juta bos, duit segitu dapat dari barang yang selama ini cuma lu anggap sampah kotor. Coba pikir, 20 juta tuh minimal bisa nutupin tagihan pinjol lu yang numpuk itu kan? Dan selama ini, lu ngelewatin perputaran uang segede gaban ini cuma karena lu malas ngumpulinnya. Udah mulai perih belum tuh FOMO-nya? Lanjut ke bagian 2. Jelantah terbang jadi bahan bakar. Lu pasti mikir, buat apaan sih Pertamina ngumpulin minyak bekas? Jawabannya itu SAF alias Sustainable Aviation Fuel. Jadi Pertamina tuh ngolah minyak jelantah lu di kilang Cilacap buat dijadiin bioaftur. Iya, lu nggak salah denger kok, bioaftur, bahan bakar buat pesawat terbang. Minyak bekas lu goreng lele kemarin itu diproses pakai teknologi canggih buat nerbangin pesawat di angkasa. Makanya harganya tinggi, karena ini tuh bagian dari masa depan industri penerbangan hijau. Coba deh lu resapi perbandingan ekstrem ini. Di satu sisi, lu punya jerigen kotor, isinya limbah dapur bau tengik yang bikin lantai lengket. Tapi di sisi lain, barang itu bisa jadi bahan bakar pesawat komersial berteknologi tinggi yang harganya mahal gila. Kontras banget kan? Tapi ya itulah kejamnya realita ekonomi sekarang. Sampah yang bikin lu jijik setengah mati, ternyata bahan baku rebutan. Jadi, kalau lu masih mikir jelantah itu cuma sampah nggak ada harganya, fix lu kurang main jauh cuy. Dan asal lu tahu aja nih ya, ini tuh bukan cuma wacana di atas kertas doang. Di bulan Oktober 2023, Bank Sampah Beo Asri itu udah mulai jalan. Masuk ke Januari 2024, komunitas Mams Goglin ikutan turun gunung. Terus bulan Juli 2025, Bank Sampah Abipraya sama Cahaya Asri juga ikutan buka. Puncaknya, lu lihat Agustus 2025 kemarin, pesawat komersial Pelita Air beneran terbang dari Jakarta ke Denpasar pakai bahan bakar SAF dari jelantah ini. Lihat kan, sementara lu asyik ngeluh di sosmed, pesawat di atas sana terbang pakai sisa minyak warga. Kita masuk bagian 3. Bukti nyata warga panen duit. 4.300 liter. Sepanjang tahun 2025 kemarin, ada lebih dari 1.000 warga pintar yang berhasil ngumpulin dan nyetor lebih dari 4.300 liter minyak jelantah. 1.000 orang ini udah sadar, mereka gerak cepat ngubah limbah bau jadi duit beneran. Sementara lo yang so asik nonton sambil nyemil, dapat apa? Cuma dapat kerak di dasar wajan kan? Kalau kita bedah datanya lebih dalam lagi nih,
lu bakal sadar porsi paling gede itu disikat habis sama komunitas Moms Go Green. Ibu-ibu ini sukses mendominasi cuy. Mereka ngumpulin 2.428 liter sendiri. Terus disusul sama Beo Asri yang dapat 1.586 liter. Gila nggak tuh? Ibu-ibu ini diem-diem ngehasil, bos. Mereka bergerilya di dapur, masukin sisa minyak ke botol pelan-pelan, dan boom, aliran duit masuk ke kantong mereka. Ibu-ibu aja ngerti cara ngehack sistem. Masa elo yang ngakunya anak tongkrongan modern malah ketinggalan telak begini? Cuan lo nol besar. Nah, bagian keempat, ribet atau worth it, bos. Dengerin nih, Corporate Sekastri PPN, Pak Robert, pernah ngomong kalimat yang diplomatis banget. Kata dia, pengumpulan minyak jelantah ini tak hanya mencegah pencemaran lingkungan, tapi juga menanamkan kebiasaan baru memilah sampah dari rumah. Ya, kalimatnya emang heroik abis, nyelamatin bumi lah, apalah. Tapi mari kita bahas realita kasarnya aja deh. Kenyataannya di dapur tuh, lu harus repot nyediain jerigen khusus, capek nyaring remah-remah gosongnya, dan yang paling bikin emosi, nahan bau tengik yang ngendap di sudut dapur sempit lu itu. Udah gitu, lu masih harus gotong-gotong botolnya ke bank sampah. Nggak ada estetik-estetiknya acan, ada keringet dan rasa jijik yang harus lu tahan buat dapetin 5.000 perak per liter itu. Makanya, di sini gue mau ngelempar tantangan ke muka lu pada. Ngumpulin minyak bau, repot nyaring, ngotorin tangan, ujung-ujungnya cuma demi 5.000 perak per liter. Worth it nggak sih menurut lu? Hah? Kalau lu beneran ngerasa anak tongkrongan ngesesin yang bacotannya pedes, gue tantang lu buat penuhin kolom komentar di bawah sekarang juga. Lu itu tim yang rela repot demi tambahan duit receh sekalian nyelamatin lingkungan. Atau lu tim yang mikir waktu lu itu jauh lebih berharga dari 5.000 perak dan milih ngebuang itu minyak ke got. Gue mau dengar debat belak-belakan lu semua di bawah. Dan sekali lagi, pastiin lu udah pencet like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di sesi bongkar-bongkar ngesesin selanjutnya. Cabut dulu, bos!